Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Tetap semangat ya belajar bersama Ibu. Nah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar menentukan faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan. Nah pada pertemuan hari ini kita akan menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan, atau biasa kita menyebut dengan KPK. Nah untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, kita ingat kembali ya bilangan prima yang kurang dari 50. Berapa saja ya? Ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Nah, Ibu yakin kalian masih ingat semuanya. Anak-anak, ada 2 langkah ya dalam menentukan KPK suatu bilangan. Yang pertama adalah faktorisasi prima, dan yang kedua adalah mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu. Lihat contoh yang pertama. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah yang pertama adalah faktorisasi prima. Kita akan faktorisasi prima 28 dan 42. Nah, kita akan faktorisasi 28 terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 28? Berapa anak-anak? Ya, 4 kali 7. Nah, sekarang kita lihat, ternyata 7 sudah merupakan bilangan prima. 4 bukan merupakan bilangan prima. Nah, karena bukan merupakan bilangan prima, kita faktorisasi lagi. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 4? Ya, 2 kali 2. Nah, kita tahu semua jika 2 itu merupakan bilangan prima. Kita lingkari anak-anak ya yang sudah merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita sudah memperoleh perkalian dalam bentuk bilangan-bilangan prima. Nah, sekarang kita simpulkan, faktorisasi prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Nah, sekarang bisa kita tuliskan, 2-nya ada 2 kali anak-anak ya. Ya, 2 pangkat 2 kali 7. Nah, Ibu ulangi lagi. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. Nah, sekarang kita akan faktorisasi prima dari 42. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 42? Ayo anak-anak, kalian sudah hafal perkalian semua bukan? Ya, 6 kali 7. Nah, kita lihat 6 dan 7. Mana yang bilangan prima anak-anak? Iya, 7 sudah merupakan bilangan prima. Dan 6 bukan merupakan bilangan prima. Ini yang harus difaktorisasi lagi. Nah, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 6? Berapa anak-anak? Iya, 2 kali 3. 2 sudah merupakan bilangan prima, kita lingkari, dan 3 juga sudah merupakan bilangan prima, kita lingkari. Nah, kita perhatikan lebih lanjut, kita sudah memperoleh hasil perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan. Faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, tidak ada yang berpangkat anak-anak ya. 2 kali 3 kali 7. Nah, kita tuliskan ulang ya. 2 kali 3 kali 7. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan KPK dari 28 dan 42.
Nah, langkah yang kedua menentukan KPK bagaimana anak-anak? Ya, mengalihkan semua faktor prima. Mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Jadi tidak sama dengan yang FBB kemarin anak-anak ya. Kita akan mengalihkan semua faktor prima. Nah, sekarang kita kalikan ada 2 juga ada di maksud ibu 2 ada di faktorisasi prima dari 28 dan 2 juga ada di faktorisasi prima dari 60. Kemudian 3 hanya di faktorisasi prima dari 60. Kemudian 7 ada di faktorisasi prima dari 28 dan ada juga di faktorisasi prima dari 60. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, karena yang diambil yang berpangkat, jika ada faktor yang sama diambil yang berpangkat terbesar, maka 2 ini kita gunakan. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Karena 7 pangkatnya sama, kita ambil salah satu. Nah, inilah yang merupakan KPK dari 28 dan 42. Ulangi lagi, karena 2 ini adalah sama, ada di faktorisasi prima dari 28 dan ada juga di 60, maka kita ambil yang berpangkat terbesar. Ternyata yang berpangkat terbesar adalah 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan. 2 pangkat 2 adalah 4, kita kalikan 3, kalikan 7. Nah, hasilnya adalah 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Bagaimana anak-anak? Paham? Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 25 dan 50. Sama anak-anak ya penyelesaiannya. Langkah pertama adalah faktorisasi prima. Yang pertama kita akan faktorisasi prima dari 25. Nah anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 25? Kalian pasti tahu semua. Iya, 5 kali 5. Nah anak-anak, apakah 5 merupakan bilangan prima? Ya, 5 merupakan bilangan prima. Kita lihat. Nah, sudah selesai ya, kita 25 kita faktorisasi, sudah merupakan bilangan prima, perkalian bilangan prima. Nah, sekarang kita simpulkan. Faktorisasi prima dari 25 adalah 5 kali 5, atau bisa kita tuliskan 5-nya ada 2 kali, itu 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan faktorisasi 50. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 50? Ya, yang paling mudah adalah 5 kali 10. Nah, kalian sudah tahu 5 merupakan bilangan prima, kita lingkari. Kemudian 10 bukan merupakan bilangan prima, sehingga kita perlu faktorisasi lagi. Nah, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 10? Ya, 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, kalian sudah tahu jika 2 adalah bilangan prima dan 5 juga merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita sudah memperoleh perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan. Faktorisasi prima dari 50 adalah, kita tuliskan mulai dari yang terkecil ya, 2 kali 5 kali 5. Nah, berapa anak-anak? Bisa kita tuliskan? Ya, 2 kali 5 pangkat 2. Nah, kita sudah peroleh faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2 dan faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dari 25 dan 50. Nah, ingat kembali, langkah yang kedua dalam menentukan KPK adalah mengalihkan semua faktor prima. Jadi semua faktor kita kalikan.
mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, sekarang kita lihat berapa faktor prima dari 25 dan 50. Ya, ada 2. Kemudian ada 5. Di faktorisasi prima 50 juga ada 5. Hanya yang sama adalah 5. Nah, 5-nya kebetulan di sini adalah pangkatnya sama sehingga kita ambil salah satu. Nah, sekarang KPK dari 25 dan 50 kita tuliskan 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 25. Ingat ya, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Yang sering terjadi kalian mengalihkan 5 pangkat 2, sering terjadi itu 5 kali 2, bukan anak-anak ya. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5 adalah 25. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 25 adalah 50. Nah, KPK dari 25 dan 50 adalah 50. Gimana anak-anak? Paham? Nah, anak-anak lihat contoh yang ketiga. Tentukan KPK dari 26 dan 52. Penyelesaiannya sama anak-anak ya, seperti contoh 1 dan contoh 2, yaitu yang pertama adalah faktorisasi prima. Yang pertama kita akan faktorisasi prima dari 26. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 26? Apakah kalian tahu? Tidak ada di perkalian 1 sampai 10 yang saya hafalkan. Tidak masalah. Jika kalian kesulitan, bisa kalian menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogapit yang sudah Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan bagi ya 26. Ingat, 26 ini merupakan bilangan genap dan semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita akan membagi 26 kita bagi dengan 2. Nah, langkah pertama bagaimana? Kita ambil satu angka. Kita ambil angka 2. 2 dibagi dengan 2. Atau jika kalian kesulitan, 2 kali berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 2? Berapa anak-anak ya? Ya, 2 kali 1. Berapa hasilnya? 2. Nah, sekarang kita kurangi. 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, sekarang kita akan gunakan angka yang kedua. Kita turunkan 6. Nah, karena di depan angka 6 ini ada 0 dan kita tidak pergunakan, jadi kita tutup saja. Nah, sekarang tinggal angka 6. 2 kali berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 6? Ya, 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Jika sudah hasilnya 0 maka sudah selesai. Nah, sekarang kita simpulkan 26 dibagi 2 adalah 13. Atau dengan kata lain 2 kali 13 adalah 26. Nah, sekarang kita tuliskan di samping kiri 2. 26 ini merupakan hasil perkalian 2 kali 13. Nah, anak-anak, kita lihat 2. Kalian sudah tahu semua ya. 2 merupakan bilangan prima, kita lingkari. Nah, sekarang 13. Lihat di catatan kalian, apakah 13 merupakan bilangan prima? Ya, 13 merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita sudah memperoleh hasil perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan. Faktorisasi prima dari 26 adalah 2 kali 13. Kita tulis ulang ya. Hasil perkalian faktorisasi prima dari 26 adalah 2 kali 13. Nah, sekarang kita akan faktorisasi prima yang kedua yaitu 52. Nah, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 52? Nah,
Jika kalian kesulitan, nah bisa kalian pakai cara pembagian bersusun yang seperti tadi. Nah, kita coba ya dengan menggunakan pembagian bersusun atau porogafit. 52. Kita tahu 52 ini merupakan bilangan genap. Semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, caranya sama seperti pembagian yang di atasnya ya. Kita ambil satu angka 5. 2 kali berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 5 atau mendekati 5? Berapa anak-anak? Ya, 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, sekarang kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, kemudian kita turunkan satu angka. Angka 2 yang belum kita gunakan kita turunkan. Nah, menjadi angka 12. 2 kali berapa ya? Yang hasilnya 12 atau mendekati 12 ya. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Jika sudah 0 sudah selesai. Nah, sekarang kita peroleh hasil 52 dibagi 2 adalah 26 atau dengan kata lain 2 kali 26 adalah 52. Nah, sekarang kita tuliskan ke sebelah kiri. 52 ini merupakan hasil perkalian 2 kali 26. Nah, sekarang perhatikan 2 sudah merupakan bilangan prima. Nah, kita cari 26 ini apakah bilangan prima anak-anak? Lihat catatan kalian. Ya, 26 ini bukan merupakan bilangan prima sehingga kita faktorisasi lagi. Nah, 26 ini berapa kali berapa anak-anak ya? Berapa? Iya, 2 kali 13. Nah, anak-anak kita lihat 2 dan 13. 2 sudah merupakan bilangan prima dan 13 juga merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita peroleh hasil perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan faktorisasi prima dari 52 adalah 2 kali 2 kali 13. Nah, kita tuliskan 2-nya ada 2 kali, kita tuliskan 2-nya ada 2 kali adalah 2 pangkat 2 kali 13. Nah, ulangi lagi ya. Faktorisasi prima dari 26 adalah 2 kali 13 dan faktorisasi prima dari 52 adalah 2 pangkat 2 kali 13. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dari 26 dan 52. Nah, bagaimana langkah keduanya dalam menentukan KPK anak-anak? Ya, mengalihkan semua faktor prima. Semua faktor prima dari 26 dan 52 akan kita kalikan. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 26 dan 52. Nah, 2 ada di faktorisasi prima dari 52 dan 2 juga ada di faktorisasi prima dari 26. Nah, hanya yang 2 di faktorisasi prima dari 52 pangkatnya lebih besar daripada yang ada di 26, faktorisasi prima dari 26, sehingga yang akan kita ambil nanti adalah 2 pangkat 2. Nah, sekarang 13 ada di faktorisasi prima 26 dan 13 ada juga di faktorisasi prima dari 52. Hanya pangkatnya adalah sama-sama 1, 13 maka 1 adalah 13. Nah, sehingga kita ambil salah satu saja. Nah, sekarang kita tuliskan KPK dari 26 dan 52 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 13. Hasilnya adalah 52. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Nah, anak-anak tetap semangat ya.
Jika kalian belum paham, silakan simak lagi video pembelajaran Ibu mulai dari awal. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.